keluarga Pendeta Adi Cahyono dalam Renungan Harian Anak Ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami akan memulai renungan. Tolong berkati kami supaya kami bisa memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami dan melakukannya di setiap aktivitas kami setiap hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita baca Selasa 17 Mei 2022. Kecurangan merugikan. Kiki mendapat tugas kelompok yang harus dikirimkan melalui email. Tina adalah salah satu anggota kelompoknya yang bertugas membuat rancangan gambar. Ternyata Tina meniru gambar kelompok lain yang diketahui oleh guru. Akibatnya kelompok Kiki mendapat nilai yang lebih rendah dibanding kelompok lain. Ya, adik-adik, berbuat curang tidak dikehendaki Tuhan dan dapat merugikan orang lain. Nah, mari kita akan baca Alkitab dari Hakim-Hakim 16 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Bunda Ika yang membacakan ya, ayatnya panjang. Baik, mari teman-teman yang di rumah kita akan membaca Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 10 sampai dengan ke-20. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja." Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Jika engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenungan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar." Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepada segala isi hatinya, katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jadi jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu,
orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan melepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Ya, adik-adik, bacaan kita tadi mengisahkan tentang siapa? Delilah. Delilah yang berbuat curang terhadap Simson. Akibatnya apa? Simson mengetahui kelemahannya sehingga Simson terluka. Delilah berbuat curang dengan cara mencari kelemahan Simson, lalu memberitahukannya kepada siapa? Raja-raja kota Filistin. Delilah melakukan kecurangan itu demi apa tadi? Demi mendapatkan hadiah uang. Tapi akibatnya apa? Simson kemudian diserang oleh orang-orang suruhan raja kota Filistin dan kalah. Delilah memang berhasil mendapatkan uang, tapi Simson terlukakan. Ya. Adik-adik, mari kita juga tidak berbuat curang, sebab kecurangan itu dapat merugikan orang lain dan yang terpenting tidak menunjukkan kasih Tuhan. Sebab itu mari kita terus berbuat jujur. Kecurangan itu akan merugikan orang lain dan pada akhirnya juga sebenarnya akan merugikan diri kita sendiri. Contohnya apa? Kalau ulangan nyontek, nggak jujur, kelihatannya bisa tapi sebenarnya dia nggak bisa karena itu mencontek. Nanti suatu saat ketika ditanya sebenarnya nggak ngerti karena waktu itu nyontek. Jadi mari kita menjadi anak-anak yang baik, yang jujur, melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan sungguh-sungguh. Siapa ini doa penutupnya? Atalia doa penutup ya. Oke teman-teman, kita akan akhiri renungan harian kita dengan berdoa bersama. Atalia berdoa ya. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, tolonglah aku untuk berbuat jujur. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Amin. Demikian renungan Kidi hari ini. Sampai jumpa di renungan Kidi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.